Yo, Huawei Pura X. Smartphone ini sekali lagi membuktikan bahwa trade ban dan juga tarif tinggi yang ditetapkan oleh Amerika untuk China tidak bisa menghentikan Huawei untuk tetap berinovasi sekaligus bereksperimen. Di tengah brand-brand lain yang setiap rilis itu produknya terkesan repetitif, Huawei justru bisa thrive under pressure. Pengen tahu rasanya menggunakan smartphone foldable yang anti-mainstream? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, semua spek detail ada di deskripsi. Di K2G kita fokus ke experience saja. Pernah lihat HP foldable dong? Umumnya ada dua tipe. Form factor utamanya kayak HP Candy Bar, tapi bisa dilipat. Tujuannya supaya lebih compact. Kemudian ada juga book style foldable. Ketika dilipat, form factornya mirip HP Candy Bar. Kalau dibuka, jadi tablet dengan rasio 4:3 atau ada juga yang hampir ngotak. Tapi jadinya tablet-tabletan. Karena kan aspek rasio tablet yang sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, Pura X ini sebenarnya masuk ke kategori flip juga. Tapi dia punya rasio internal display 16:10. Ini baru namanya mini tablet. Tepatnya mini tablet yang nyamar jadi smartphone. Meski size layarnya terdengar lebih kecil ketimbang flip phone lainnya, tapi karena rasionya tadi, sebenarnya area layar yang terpakai buat konten lebih banyak ketimbang rasio wide di flip phone lain. Dengan aspek rasio 16:10, nonton mayoritas konten di YouTube dan Netflix misalnya berasa lebih natural tanpa banyak black bar yang memakan screen space. Lalu buat gue yang sering ngecek script on the go, rasio begini lebih nggak kelihatan maksa, sekalipun dalam mode vertikal. Serasa baca konten di docs di tablet aja, nggak terlalu sempit atau narrow lah ya, kayak di flip phone atau Candy Bar phone pada umumnya. Bahkan, buat yang doyan baca e-book, ini experience megang dan bacanya mirip kayak Kindle lah. Terlebih, ada e-book mode yang bisa merubah warna layar ke black and white, atau buat yang doyan baca komik, ada color mode yang buat warnanya lebih ideal, supaya kelihatan kayak baca komik beneran. Tapi, karena ini apps-nya bukan buat region China, kelihatan belum optimize buat full screen. Kalau buat konten vertikal kayak TikTok ya ada plus minus lah. Di Pura X secara horizontal lebih banyak muat konten, kalau HP lainnya secara vertikal lebih banyak real estate buat kontennya. Dengan catatan, kalau untuk TikTok China kayak Douyin gitu, sudah optimize buat full screen. Sedangkan untuk TikTok yang global, masih ada sedikit black bar di bawah. Ya, namanya juga HP khusus buat China ya, jadi ya wajar aja. Selama menggunakan Pura X, menurut gue ada beberapa hal yang perlu jadi pembiasaan secara software experience-nya. UI-nya tidak didesain untuk dioperasikan dalam keadaan horizontal selayaknya tablet. Jadi harus kayak HP Candy Bar. Kalau aplikasi ya adalah beberapa yang mendukung mode horizontal. Kalau saja UI utamanya bisa rotate kayak tablet, bakal lebih seamless experience penggunaan Pura X ini. Lalu, seringkali dalam keadaan unfolded dan vertikal, ketika menggunakan Pura X seperti HP Candy Bar, gue merasa terlalu lebar dan deg-degan, takut jatuh. Mau reach apa-apa di UI terlalu jauh rasanya. Mau nggak mau harus dua tangan megang atau mengkontrolnya. Terus untuk layar eksternalnya, sebaliknya ini portrait mode desain UI-nya. Jadi ketika di unfold untuk mengkontrol UI internal display-nya, ya harus rotate HP-nya dulu 90 derajat. Jadi ini penggunaannya ya nggak straightforward aja, kayak penggunaan smartphone foldable pada umumnya. Karena udah nyenggol layar eksternal, fungsinya termasuk untuk menjalankan berbagai aplikasi, termasuk kamera. Tapi nggak bisa buat jalanin aplikasi Google di layar eksternal ini. Kenapa? Karena layar eksternalnya hanya bisa buat menjalankan aplikasi yang memang dibuild untuk region China. Terlebih Pura X, dengan Harmony OS Next, adalah HP pertama yang diklaim oleh Huawei secara resmi tidak terafiliasi dengan Android dan Google Play Services-nya. Lah bang, tadi kan ngejalanin TikTok, YouTube, dan aplikasi lainnya. Kok bisa? Yep, itu menggunakan aplikasi Easy Abroad yang base-nya adalah MicroG. Sedikit banyak, fungsinya adalah untuk membantu orang menggunakan HP ini di luar China ketika sedang traveling. Tapi, hanya bisa dijalankan di internal display. Lalu, apps-nya tidak bisa gue tarik keluar dari folder MicroG dan menjadikannya sebagai satu aplikasi kepisah. Notifikasinya pun nggak jalan, karena di settingan juga nggak kedetek sebagai aplikasi kepisah. Mau download dan install APK dari Chrome juga nggak bisa.
Jadi dari sisi software ya, ketika ingin menggunakan smartphone ini di luar China, keterbatasannya banyak. Di luar itu, selain di beberapa aplikasi seperti kamera salah satunya, gue nggak menemukan fungsi flex display kayak di foldable Samsung. Jadi use case dalam keadaan semi-folded, gue rasa masih terbatas. Terlepas keterbatasannya dari sisi software yang tadi udah gue sampaikan, experience menggunakannya sehari-hari ya smooth aja ya, layaknya sebuah device flagship. Sama kok, seperti yang sudah sering gue sampaikan di pembahasan smartphone maupun tablet Huawei di channel YouTube K2G. SoC-nya pun ini masih Kirin 9000 series, sama kayak yang ada di Mate X6. Tapi dengan catatan, di Pura X ini aplikasi third party yang kayak YouTube dan kawan-kawan yang gue download, sering reload di background. Nggak bisa juga kemudian gue atur background activity-nya dari settingan. Nggak muncul apps-nya, sama kayak settingan notif tadi. Terkait performa, satu-satunya kendala yang gue alami, palingan saat gue lagi intens jepret kamera samples di outdoor siang hari dengan matahari terik, dengan suhu sekitar 28-30 derajat Celcius, layar HP-nya ngedim dan bodinya emang panas. Ya, expected ya. Terlepas Pura X punya cooling system yang proper juga. HP lain juga masih ada yang demikian, termasuk iPhone gue. Kemudian untuk baterai, gue juga nggak ngetes biasa dengan standar pemakaian K2G ya. Karena bakalan nggak relevan dengan semua keterbatasan Google Services dan software yang didesain untuk market lokal China tadi. Palingan yang bisa gue sampaikan, baterainya berkapasitas 4760 mAh. Out of the box, dapat charger dan support wireless charging. Kemudian untuk varian yang standar, opsi RAM-nya mentok di 12GB dan storage-nya di 512GB. Sedangkan untuk Collector's Edition seperti unit tes K2G ini, RAM-nya dapat yang 16GB dan storage-nya up to 1TB. Nah, kamera. Total ada 4 kamera. Di bagian dalam ada kamera selfie yang di internal display ini 10,7 megapiksel. Di belakang ada 3 kamera. Kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 40 megapiksel, dan lensa tele 8 megapiksel 3,5 kali optical zoom. Lensa ultrawide 40 megapikselnya punya ketajaman yang cukup baik di kondisi pencahayaan yang oke. Asik dipakai buat selfiean juga. Tapi, kalau udah mulai masuk kondisi pencahayaan yang tricky, pastinya detailnya mulai drop, terutama objek orang. Tapi kalau misalnya objeknya non-orang, ya masih oke detailnya. Punya lensa tele dengan zoom range yang cukup jauh, 3,5 kali optical di handphone flip begini rasanya tuh asik ya. Berasa nggak ngorbanin banyak soal kamera dengan form factor ini. Dipakai foto portrait juga bagus framingnya, cukup tight. Detailnya masih bagus selama kondisi pencahayaan memadai. Best output dari lensa tele ini, menurut gue sampai dengan 5x hybrid zoom-nya. Masih reliable sampai di situ. Saat cahaya mulai turun, detail pasti mulai drop, tapi menurut gue masih sosmed ready banget kok ini mah. Star of the show jelas kamera utamanya. Skin tone gue tetap eye pleasing tapi nggak over, dengan detail yang terbilang natural. Kemudian, karakter tersebut bisa dipertahankan di backlight dengan dynamic range yang oke juga. Di indoor yang remang banget, detail jelas turun, tapi gue suka sama kontras fotonya. Lalu di Sikon Low Light, gue pakai buat jepret foto di city center dengan lelampuan malam hari, hasilnya memuaskan. HDR processingnya nggak lebay, karakter gelap dari malam harinya masih bisa terjaga dengan baik. Video, dalam keadaan folded cuman bisa selfie videoan di 1080p aja, tapi tetap bisa pindah ke lensa ultrawide. Sedangkan untuk dapetin selfie 4K 60fps harus pakai selfie dari layar dalam ya. Footage-nya juga stabil dan punya image quality yang mirip dengan kamera utama. Untuk kamera di belakang, kalau mau gonta-ganti lensa harus pakai resolusi 4K 30fps, nggak bisa di 4K 60fps. Dan proses gonta-ganti lensanya juga rada ngejedak, nggak smooth. Dari semua kamera yang ada, jelas kamera utamanya lah yang paling bagus videonya. Reliable di berbagai sikon cahaya, suka gue. Satu hal yang annoying dari perekaman videonya ini, kalau HP-nya sudah panas karena dipakai intens kameranya, frame rate dari videonya drop banget. Kelihatan tuh patah-patahnya. Rest of the phone menurut gue ya typical HP foldable saja, masih lebih tebal dari HP Candy Bar. Kemudian hinge-nya ini nggak sekaku Samsung yang bisa nge-lock di berbagai posisi, crease-nya masih tetap ada walau nggak tajam. Kemudian secara bobot ini juga masih under 200 gram ya, kayak smartphone flip pada umumnya.
Yang ekstra spesial di Pura X adalah desainnya yang menurut gue kece dan anti-mainstream dengan finishing leather yang memiliki 3 kombinasi warna. Ini dia yang selalu mengundang perhatian orang dan menjadi bahan pertanyaan. Sisanya yang perlu kalian ketahui, pastinya tidak mendukung 5G, slot SIM card-nya bisa muat buat 2 SIM card fisik, punya stereo speaker dengan output yang oke, terus fingerprint sensornya itu side atau top mounted, tergantung kita pakai HP-nya lagi folded atau unfolded. Vibration motornya bagus, soft sekaligus crispy. Terakhir, punya rating IPX8 saja, jadi masih harus hati-hati sama partikel debu-debuan ya. Oke, Huawei Pura X, HP foldable dengan rasio yang unik dari Huawei. Ini sekilas lagi-lagi mengingatkan gue sama konsep phablet. Smartphone yang bentukannya, besarnya, rasionya mirip kayak tablet. Kesimpulan yang bisa gue sampaikan adalah experience pemakaiannya fresh dan berbeda dengan foldable lainnya yang beredar di pasaran. Walaupun sebenarnya gue tidak bisa menikmatinya secara utuh ya, karena limitasi softwarenya tadi yang memang secara spesifik banget didesain untuk market China tanpa afiliasi terhadap Android maupun Google Play Services-nya. Nggak salah juga, karena ini memang produk yang khusus dijual di China saja untuk saat ini. Apapun ceritanya, gue suka ya. Dimana brand-brand besar lain seperti Samsung dan Apple seolah mereka tuh stagnan dengan update dan progres di lini produk terkininya, kita masih bisa menemukan brand seperti Huawei yang masih mau bereksperimen untuk memberikan POV sekaligus experience yang baru kepada konsumen. Coba kita bayangin, ketika dalam keadaan under pressure saja, Huawei masih bisa menghasilkan produk seperti Pura X dan Mate X Ultimate. Bagaimana ceritanya kalau dalam sikon yang normal tanpa pressure apapun? Apa jadinya kalau mereka tidak dikekang seperti sekarang ini? Gak kebayang gue. Keren Huawei. Kalian tech enthusiast juga pengen nyobain Huawei Pura X? Pastikan belinya di Gondry Store. Mereka masukin smartphone bayar pajak, jadi IMEI dan sinyal dipastikan aman. Oke. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!